Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam 9 malam, mereka semua tiba di kota A. Malam itu, Julia tidur di kamar Dinda karena kamarnya sudah dipakai oleh 2 pelayan. Sementara Alden langsung pamit pulang, merasa tak enak hati jika ikut masuk ke dalam rumah itu. Saat ini, Dinda dan Julia sudah berada di kamar, sudah sama-sama berbaring di atas ranjang dan bersiap untuk tidur. Sayang, iya mah, kenapa? Mama butuh apa? Mau minum? Tidak sayang, Mama ingin bertanya sesuatu. Apa mah? Apa Alden itu anak orang kaya? Orang tuanya memang kaya, tapi Alden sepertinya lebih memilih untuk hidup sederhana. Benarkah? Iya, tapi karena dia tahu aku sangat mencintai uang, setelah menikah dia akan kembali ke keluarganya. Balas Dinda lagi dengan sedikit tawa yang keluar dari mulutnya. Hus, tidak boleh begitu sayang, kamu jangan sampai buta karena uang. Tidak mah, aku hanya bercanda kok. Ya sudah, sekarang ayo kita tidur. Iya, balas Dinda patuh. Mereka mulai memejamkan mata dan coba tidur. Di antara kedua mata Dinda yang terpejam, bibirnya pun mengukir senyum tipis, sedang membayangkan wajah Alden yang kini jauh darinya. Malam berlalu, dan pagi pun datang. Dinda kira Alden akan membawa dia dan ibunya untuk berkunjung ke rumah utama keluarga Carter. Tapi ternyata tidak. Ternyata pagi itu, tepat di jam 9 pagi, seluruh keluarga Carter datang ke rumah Dinda, bahkan lengkap dengan Raiden pula. Alex dan Gia sudah menjelaskan semua pada anak-anaknya tentang Alden dan Liora, juga tentang Alden dan Dinda. Mereka tentu terkejut, sempat pula merasa kecewa, tidak menyangka jika pria yang selama ini mereka benci karena sudah merusak Dinda ternyata adalah saudara mereka sendiri. Namun ketika menyadari jika ini semua adalah garis takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan, akhirnya mereka hanya bisa menerima, apalagi saat tahu jika Dinda pun telah mengandung anaknya Alden. Maka kesedihan itu mereka ubah jadi bahagia, jadi tak sabar untuk menyambut sang keponakan. Dinda dan Julia tentu saja terkejut. Julia bahkan sangat kaget ketika melihat banyak mobil mewah berjejer rapi di halaman rumahnya. Tak pernah terbayangkan sedikit pun dalam benaknya dia akan memiliki besan dari kalangan atas. Tentang Carter Kingdom, bahkan Julia pernah mendengarnya. Sebuah perusahaan properti terbesar di kota ini. Julia makin tak menyangka jika keluarga itu begitu baik, begitu merangkul dia dan Dinda. Saat Alex memperkenalkan seluruh keluarganya, Julia bahkan sampai meneteskan air matanya. Dia sangat terharu ketika statusnya yang hanya orang biasa begitu dihormati seperti ini. Pertemuan kedua keluarga itu untuk menentukan hari pernikahan Alden dan Dinda. Tidak butuh waktu lama, pernikahan mewah itu akan digelar 2 minggu lagi. Selesai pembicaraan penting, para anak-anak pergi keluar, duduk di teras bersama-sama, sementara Alex, Gia, dan Julia tetap duduk di dalam. Dinda, benar kamu mau menikah dengan Alden? Tanya Raiden. Tadi mereka sudah berkenalan. Kenapa memangnya? Malah Alea yang menjawab. Harusnya menikah dengan Kak Raiden saja, karena dia yang paling tampan di dunia ini. Ledek Aaron pada sang kakak Raiden. Sontak saja semua orang tertawa. Dinda harus menikah denganku, kalian tahu kenapa? Kini Alden yang mengajukan pertanyaan. Kenapa? Sahut Raiden. Karena sekarang Dinda sudah mengandung anakku.
Oh, balas semua orang, tidak heran sedikit pun. Alden dan Dinda bahkan sampai bingung. Mereka berdua saling pandang. "Apa mereka sudah tahu?" tanya Dinda pada Alden melalui isyarat batin. "Sepertinya begitu," balas Alden pula. Dalam satu hari, undangan pernikahan Alden dan Dinda telah berhasil dicetak. Hari kedua undangan itu disebar untuk seluruh kolega, rekan, kerabat, dan semua teman dekat keluarga Carter. Nenek Sofia mengakhiri liburan keliling dunianya dan kembali ke kota A. Souvenir barang mewah pun telah dipersiapkan untuk para tamu. Acara itu dihandle dengan baik oleh tim wedding organizer milik Jia, diawasi langsung oleh Jia dan Alea. Sementara sang calon pengantin hanya diminta untuk memilih gaun, melakukan foto pre-wedding, dan memilih cincin pernikahan mereka. Semuanya memang buru-buru, tapi tetap saja berjalan dengan baik. Kabar itu jelas terdengar oleh Liora dan Gaida. Di saat Gaida sangat marah dan kesal, saat itu juga Liora sudah berkubang dalam keputusasaan. "Liora, mau kemana kamu?" pekik Gaida. Saat dia harus ke pengadilan mengikuti sidang, Liora malah pergi entah kemana, tidak mendampingi dia. Tapi gadis yang dipanggil itu hanya diam, tidak pula menoleh, dan hanya terus berjalan keluar rumah. Masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu dengan keras. Brak! Hatinya hancur, sangat hancur. Di antara semua rasa yang menyiksa itu, dia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan. Perhatiannya yang gamang tiba-tiba teralihkan ketika dia melihat mobil Alden ada tepat di hadapannya. Liora mendelik. Nomor mobil itu sudah dia ingat dengan jelas. Dia yakin jika di dalam sana ada Alden. Menyadari itu, Liora putuskan untuk terus mengikuti kemana mobil itu pergi. Cukup lama di perjalanan, sampai akhirnya mobil itu berhenti di salah satu toko bunga ternama di kota ini, Haura Florist. Alden turun. Kedua mata Liora makin mendelik saat melihat Alden tidak sendiri. Pria yang masih sangat dia harapkan itu datang bersama Dinda, wanita bayaran sialan. Alden dan Dinda datang ke sana untuk membeli bunga yang akan mereka bawa ke makam nenek Alden, nenek dari sang ibu Jia. 15 menit menunggu di dalam mobilnya. Akhirnya Liora lihat Alden dan Dinda keluar dari toko bunga itu. Namun sebelum mereka sempat masuk ke dalam mobil, Liora lebih dulu menghampiri keduanya. Melihat Liora di sini membuat Dinda sangat terkejut. Sepersekian detik, bahkan jantungnya seperti berhenti berdetak, seirama dengan langkah kakinya yang terhenti. Dinda melepaskan pelukannya pada lengan Alden. Entah kenapa di posisi ini dia merasa telah merebut Alden dari Liora. Sementara Liora hanya tersenyum miris menatap Alden dan Dinda yang kini bersama. "Kamu benar-benar akan menikahinya, Alden?" tanya Liora dengan suaranya yang lirih, merasa paling tersakiti, terhianati. Sementara Alden tak ada sedikit pun niat untuk menjawab, untuk menjelaskan pada wanita ini. "Kamu benar-benar wanita sialan. Kamu mendapatkan uang dari nenek, lalu mengambil Alden dariku." "Jaga ucapanmu, Liora," Alden yang membalas. Sementara Dinda, entah kenapa hatinya jadi tak tenang. Memang ada perasaan bersalah yang bersarang di hatinya tentang Liora dan Alden yang terpisah.
Tapi ingat semua yang terjadi saat Gaida dan Liora memperlakukannya seperti binatang. Rasa bersalah itu seketika hilang, diganti dengan dendam yang harus dia balaskan. Perlahan Dinda mengangkat wajahnya, membalas tatapan Liora tak kalah tajam. Tentu saja aku harus merebut Alden darimu. Kamu tahu kenapa? Karena uang Alden lebih banyak daripada uang pemberian nenekmu, balas Dinda. Dia bahkan kembali memeluk lengan Alden dengan mesra, kembali mencium bibir Alden persis di hadapan Liora. Seperti saat mereka bertemu pertama kali. Tapi kali ini Alden tidak mendorong Dinda. Alden malah membalas ciuman itu dengan lidahnya. Dan Liora yang melihat itu sungguh marah. Dia sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Bajingan, umpatnya di dalam hati, lalu pergi lebih dulu. Suara Liora menutup pintu mobilnya begitu keras membuat Alden dan Dinda tersadar dari hasrat yang mulai menggebu. Tanpa memperdulikan Liora, mereka akhirnya melepaskan ciuman itu. Kamu benar-benar liar, goda Alden, dan Dinda langsung memukul dadanya. Tak ada marah, tak ada lagi pembahasan tentang Liora. Diam-diam Dinda pun sedang menguji Alden melalui ciuman itu. Andai Alden masih mencintai Liora, pasti pria itu akan menolak ciumannya atau bahkan kembali mendorongnya seperti dulu. Tapi ternyata tidak. Ternyata Alden memeluknya erat seraya memperdalam ciuman mereka. Begitu saja Dinda sudah tahu semua jawabannya tanpa perlu bertanya lagi dan memperpanjang urusan.